Semua orang melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang perkasa, dahsyat, dan keajaibannya tidak dapat diukur oleh pikiran manusia. Bagi manusia kelihatannya tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap bisa dituntaskan, selesaikan, kerjakan dengan cara Tuhan yang ajaib, pasti bisa beres. Semua orang melihat Tuhan ketika di pihak kita, maka siapa yang berani lawan kita? Tidak ada. Nah, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 32 ayat 27 berkata, "Akulah Yahweh, Elohim yang hidup. Adakah yang terlalu sukar bagiku?" Dengan ayat seperti itu kita semua menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang saudara, ketika saudara menyaksikan ini, saya mau berkata lawan baliknya adalah ada 3 hal yang tidak bisa Tuhan lakukan. Wow, apa saja itu yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan? Apakah ada yang terlalu sulit sehingga Tuhan tidak bisa mengerjakan? Kalau begitu, apakah kita masih bisa berharap kepadanya sedangkan dia tidak bisa mengerjakan 3 hal ini melalui momentum ini? Ya, di mana kita sedang berkumpul bersama-sama, saling sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita mesti sadar bahwa yang pertama yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah berbohong. He cannot lie. Dia tidak bisa berbohong. Ketika Tuhan sudah mengatakan janjinya kepada kita semua, dia pasti akan menggenapi itu. Kalau Tuhan sudah berkata bahwa engkau jadi kepala bukan ekor, dia tidak bisa mengingkari. Dia nggak bisa membatalkan. Kalau Tuhan berkata oleh karena bilur engkau telah disembuhkan, dia tidak bisa tidak melakukan itu karena dia sudah terlanjur janji. Harus dikerjakan. Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyelamatkan. Itu janjinya Tuhan buat kita semua. Hari ini, kalau kita lihat manusia bisa ingkar janji, kita punya Tuhan yang tidak bisa berbohong. Oleh sebab itu, apapun yang Tuhan katakan di tahun 2021 ini, saudara semua pasti akan mengalaminya di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang kedua yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah change, berubah. Dia nggak bisa berubah. Dia tetap sama. Kalau Tuhan dulu menolong Daud, Simpson, dan lain sebagainya, maka dia dapat menolong saudara dan saya. Karakternya itu nggak pernah berubah. Dia bawa terang ke dalam gelap. Ketika dunia ini belum berbentuk, maka hari ini juga apapun yang gelap dalam kehidupan saudara, keuangan yang gelap, keluarga yang gelap, Tuhan hadirkan terang di dalam keuangan dan keluarga dan masa depan saudara, sehingga engkau bisa melihat ada terang Kristus bercahaya dalam kehidupan saudara. Ketika manusia berubah, Tuhan kita tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, kita tetap bisa berharap kepadanya. Yang ketiga, yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah dia tidak bisa membiarkan orang berdosa menuju kepada kebinasaannya. He cannot allow sinners to perish. Jadi maksudnya Tuhan dengan berbagai macam cara, dia akan tuntun kita yang tadinya ini kita hidup di dalam dosa, itu akan dibawa keluar. Sehingga ketika satu orang diselamatkan dalam keluarga, seorang nggak selamat sendiri, tetapi seluruh isi keluarga saudara selamat dalam anugerah Yesus. Dia punya tempat yang begitu besar. Dan itu tempat tidak boleh kosong. Harus penuh dengan jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan menyelamatkan kita, puji syukur. Dia tidak bisa membiarkan kita menuju kepada kebinasan kekal, neraka. Dia angkat kita, dia tolong kita diperbaharui oleh dia. Dan sekarang kita hidup dengan anugerah dan keselamatan yang sempurna. Nah sekarang saudara, hendaklah kita sama-sama mengulurkan tangan seperti Tuhan telah menyelamatkan kita. Mari kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang yang kita kenal,
orang yang dekat dengan kita. Saya percaya di akhir zaman ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam anugerah Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, sekarang silakan sharing ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah 3 hal yang tidak bisa Tuhan lakukan kepada kita sebagai pribadi yang dicintai, yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya melalui momentum ini kita semua diingatkan senantiasa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya dan juru selamat kita yang sempurna. Yeshua HaMashiach, bless you.